calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not back in town, know what we're doing. Things are about to change, it's a revolution. Voices shake the ground, you feel it moving. With the revolution. With the revolution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu mana dengan IWP, Cak? Aduh, ini sepurane IWP minta maaf sebelumnya kalau mungkin beberapa hari ini tidak terlalu produktif karena kesibukan Cak. IWP sedang di kampung halaman dan banyak sekali urusan yang akhirnya menyita perhatian IWP sehingga kita tidak bisa membuat video yang rutin seperti biasanya. Tapi di sela kondisi yang sangat sibuk ini, IWP tetap punya banyak sekali informasi, Cak. Sebenarnya banyak sekali meletup-letup di sini. Cuman kadang-kadang kita tuh untuk ngedit susah, ngedit nggak ada waktu, dan ngedit itu kan butuh extra effort. Itu yang menjadi problem, Kang Mas. Jadi menjadi masalah. Jadi ya mohon maaf sekali lagi. Jadi maklum juga kalau IWP mungkin nggak banyak edit-edit. Jadi IWP akan mencoba untuk memberikan informasi update yang ada di sini, tapi mungkin juga tidak bisa diedit dengan keren. Jadi kita hanya berceloteh aja supaya sampean juga tahu tidak ketinggalan kereta apapun itu. Ini terutama tentang R15 terbaru. Jadi Cak, sampean kan semua sudah tahu bahwa R15 terbaru sudah dirilis oleh Yamaha India. Nah, sebelum kita melangkah, IWP akan nyalakan dulu AC. Wah, panas banget, Cak. Sebentar ya. Saiki wis kita nyalain AC-nya, Cak. Jadi pasti seger. Oke. Jadi Kang Mas, sampean semua sudah tahu bahwa Yamaha India resmi meluncurkan generasi terbaru R15. Sampean tahu bahwa ini adalah sebuah generasi yang surprise. Kita katakan surprise karena fiturnya gendeng tenan, Cak. Kentir tenan, Cak. Untuk ukuran mesin 150 cc melompat dari biasanya. Ini adalah sebuah gebrakan yang harus kita apresiasi. Meramaikan sport variant 150 cc yang sebelumnya bahwa Honda sudah melancarkan serangan. Jadi ini boge metah dari Honda untuk Yamaha karena mereka meluncurkan motor di mana untuk komponen yang disediakan oleh Honda pada CBR 150 terbaru menggunakan suspensi yang nggak main-main. Separate function fork big piston. Ini adalah sebuah komponen yang kita katakan ya memang advance karena beda dengan biasanya gitu intinya ya. Jadi ini adalah suspensi yang juga digunakan oleh Kawasaki pada ZX25R. Dan ternyata Kang Mas, apa yang kita prediksi terbukti. Karena kenapa Yamaha nggak berdiam diri, Yamaha malah justru menggebrak dengan gebrakan yang luar biasa. Jadi sama semua tahu kan bahwa Yamaha meluncurkan R15 V4, kita sebutnya V4, dan mereka juga meluncurkan sebuah generasi dengan R15M, generasi dengan kode M. Kode M ini artinya apa? Ini lebih advance dibandingkan versi standar. Dan sampai tahu kan kemarin sudah bahas sama semuanya. Sebenarnya kalau kita membahas tentang R15M, memang ada beberapa perbedaan dibandingkan dengan R15 versi standar. Ini kita ngomongnya V4, Cak. Jadi sampean harus tahu bahwa R15M dibandingkan dengan versi standar, bedanya adalah satu, R15M sudah quick shifter dari sononya. Dan just for information buat sampean, untuk quick shifternya hanya up doang ya. Jadi untuk masukin gigi doang, bukan ngurangin. Kemarin IWP sempet salah ya, jadi mohon maaf karena begini, Cak, buat video malam-malam karena kan siangnya aduh sibuk setengah mati. Tapi nggak apa-apa, IWP akan coba untuk memberikan kesamaan semuanya karena IWP mendapatkan bocoran yang sangat penting buat sampean, bocoran tentang kegalauan Yamaha Indonesia untuk memasang pricing R15 V4. Oke, jadi kita akan sedikit ulang. Yang pertama adalah supaya sampean tahu nih ya, Yamaha India sudah meluncurkan R15M dengan satu. Kalau sampean bertanya bedanya apa, Cak IWP? Bedanya hanya quick shifter, kemudian emblem ya. Jadi emblemnya itu kalau kita lihat memang emblemnya beda dibandingkan dengan yang versi standar, di mana untuk R15M emblemnya sudah model 3D timbul di bagian depan tangki. Mohon maaf kalau mungkin WB nggak bisa banyak nge-share di sini untuk simulasi slideshow-nya, tapi WB akan coba semaksimal mungkin memberikan itu karena sudah malam, Cak, saat ini barusan mandi, gila ngantuk banget, Cak, ini asli. Kemudian yang bedanya lagi adalah livery, yang pasti adalah warna, Cak. Jadi warna R15M sudah beda dibandingkan versi standar, di mana warnanya
adalah grey atau abu-abu setengah silver dengan garis atau ya campuran biru. Kemudian juga kalau untuk knalpotnya juga covernya ya, knalpot covernya itu di bagian silencernya covernya menganut model silver atau ya silver lah kita sebutnya, bukan hitam. Kemudian apalagi itu aja sih, lainnya sama aja. Dimana untuk versi standar ini artinya apa? R15 V4 sudah ada Y-Connect, kemudian juga sudah ada traction control, kemudian juga sudah ABS pastinya, dan harganya sampai tahu kan, harganya adalah 33 juta untuk versi standar. ABS sampai starter nih, ABS anti-lock brake system, kemudian R15M di angka 34,7 jutaan. Ini adalah konversi dari rupiah ke rupiah. Kemudian untuk versi Monster Energy-nya di angka 35 jutaan. Ini adalah harga yang luar biasa, harga yang gendeng, murah tenan. Dan memang Cak, kalau sampai nanya mengenai pricing, jangan disamakan antara India dengan Indonesia. Karena kenapa? Harganya nanti kita tidak akan semurah itu. Karena India dan Indonesia pricingnya berbeda. Sama, jangan berharap bahwa harga R15 nanti dipasang oleh Yamaha Indonesia di angka yang sama. Karena untuk versi standarnya saja, di sana di India, R15 dijual oleh mereka di angka 28 jutaan. Sampai yang tahu, harganya 28 jutaan untuk versi yang standar. Tapi juga sampai harus tahu, di sana versi standar itu belum upside down di versi 3-nya. Jadi untuk yang 28 jutaan itu belum upside down yang pertama, dan juga untuk footpack belakangnya ya, footstep belakangnya itu masih model pipa ledeng ya. Jadi masih besi biasa, bukan babet seperti yang di Indonesia. Jadi memang nggak bisa kita samakan secara head to head. Namun boleh saja saat ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai pricing. Sama tahu nggak, saat ini Yamaha Indonesia sudah menggodok betul untuk R15 versi 4. Ini adalah hasil terawangan dari Iwan Banaran buat sampai semuanya. Yamaha Indonesia fix dipastikan akan memasarkan R15 V4 dari India di pasar Indonesia. Perbedaannya apa? Warna. IWB sudah katakan sampai semuanya. Perbedaannya adalah warna. Ya, ini terawangan IWB. Kalau salah mau dimaafkan, tapi IWB tekankan di sini adalah color different. Yang kedua, tidak ada sarigatnya. Yang ketiga, tidak ada mudguardnya. Ya, jadi ini perbedaan dibandingkan dengan versi India, dan IWB juga belum tahu apakah Yamaha Indonesia akan menyunat ya, bosonya tuh sampai ngomong beli pecah. Menyunat untuk powernya. Apakah 18,4 PS seperti di India atau justru tetap dipertahankan di angka 19,3 PS? Kalau di India sendiri saat ini powernya sudah turun di angka 18,4 PS dan bobotnya juga lebih berat di angka 141 kg. Sementara generasi sebelumnya kan hanya 136 kg. Ini adalah fakta di mana India memang pastinya lebih lemot dibandingkan dengan versi 3 ya. Sampai jadi yang punya versi 3 jangan terlalu minder karena powernya lebih gede dibandingkan dengan versi 4. Tapi IWB juga memprediksi bahwa Yamaha Indonesia akan mencoba untuk tetap mempertahankan power di angka 19,3 PS. Karena kenapa? Emisi gas buang aturan di Indonesia masih belum terlalu ketat. Itu yang menjadi harapan kita. Dan sepertinya memang demikian akan diusahakan di sana, Cak. Nah, sekarang pertanyaannya, piye dengan harganya, Cak IWB? Nah, untuk pricing, Cak, sampai tahu nggak? Ternyata rumornya ya, Kang Mas, isunya kasak kusuknya yang masuk ke newsroom Iwan Banaran, sepertinya Yamaha Indonesia sedikit pusing, Cak, dengan pricing. Karena kenapa? Tidak mungkin harga versi 4 akan disamakan dengan versi 3. Orang mungkin, Kang Mas. Karena bagaimanapun ongkos produksinya lebih mahal ya. Bagaimana enggak? Ada traksi kontrol, kemudian juga sudah ada Y-Connect, kemudian juga sudah ada quick shifter ya, quick shifter itu walaupun quick shifter untuk yang tertingginya ya kita sebut quick shifter aja lah kita sebutin. Jadi semuanya akan berubah, di mana juga headlampnya sudah menggunakan Pro-G, kita sebutnya demikian. Karena Pro-G ini juga secara komponen lebih mahal dibandingkan dengan LED. Karena demikian, ibu nggak tahu, tapi memang kita harus bukan komparasi, kita harus cek dulu. Tapi rumornya demikian, karena kita berkaca dari pricing untuk Pro-G dari MT-15 di mana harganya 3,5 jutaan, Cak. Ini adalah kondisi dan fakta bahwa ini artinya apa? Secara cost production pasti lebih mahal versi yang keempat. Oleh karena itu, Cak, saat ini ada beberapa rumor yang masuk ke Iwan Banaran bahwa pricing untuk R15 versi 4, jika tidak salah, Kang Mas, mau nggak mau, maka Yamaha Indonesia kemungkinan besar akan menaikkan harga. Rumor yang masuk, terawangan yang masuk demikian, Cak. Mereka akan mencoba untuk menekan harganya di angka 37 jutaan, tapi secara kondisi fakta mereka sedikit kesulitan. Jadi rumornya mereka sedikit sulit jika mempertahankan di angka yang sama, sehingga jika tidak salah menerawang ya, kenaikan kemungkinan besar untuk versi standar di angka 1 hingga 2 jutaan.
Ini adalah prediksi IWB dan juga analisa termasuk juga bocoran. Jadi satu nih terserah sampean untuk melihatnya. Tapi itu yang IWB dapatkan, di mana untuk versi standar R15 bisa saja akan naik 1 hingga 2 jutaan dibandingkan dengan versi sekarang yang V3 ya. Ya, jadi ini artinya apa? Saat ini sampean harus tahu bahwa harga untuk R15 sudah di angka 37 jutaan. Ya, untuk saat ini yang versi 3 ya di Indonesia ya. Sementara untuk harga di India ya itu adalah 33 jutaan sudah ABS. Indonesia 37 jutaan belum ABS. Lalu kalau ditambah artinya apa? Jika ditambah atau ada kenaikan harga untuk V4 nanti, maka bisa jadi pricing yang dipatok oleh Yamaha Indonesia di angka 38 atau hingga 39 juta untuk versi standar. Nah, ini versi standar Kang Mas. Sementara kalau saya bertanya, terus gimana Cak IWB dengan R15M maksudnya? Nah, untuk R15M Kang Mas, bisa jadi angkanya akan naik hingga 4 jutaan ya dibandingkan dengan versi yang sekarang V3. Artinya apa? Jika 4 ya kita katakan 3 sampai 4 jutaan lah, maka akan dipasang ya. Jadi prediksi sementara maka pricing untuk R15M untuk versi Indonesia ya bisa jadi akan tembus di angka 41 hingga 42 jutaan. Ini gila Cak, kalau memang benar-benar tembus segitu sepertinya memang sudah berbeda level. IWB katakan 150 cc harga segitu sudah berbeda apa ya segmen menurut IWB. Seharusnya memang pabrikan harus tetap berkaca bahwa ini 150 cc sehingga mereka harus berusaha menekan jangan sampai di angka segitu. Karena kita tahu saat ini Honda yang memasang CBR 90R ABS di angka 40,3 jutaan saja sudah terasa sepertinya wah kok mahal ya gitu ya. Tapi saat ini bisa jadi nanti Yamaha akan terpaksa ya bahasanya akan terpaksa menarik harga R15M di angka 41 sampai 42 jutaan. Artinya apa nanti? Jika memang benar demikian maka Yamaha akan memiliki motor termahal 150 cc di Indonesia. Ini untuk prediksi sementara, analisa sementara, terawan sementara. Jangan dijadikan acuan Kang Mas. Sama tampung saja. Tapi tetap IWB tetap berharap, sekali lagi berharap, semoga saja ora Kang Mas. Karena bagaimanapun kita berharap angkanya tetap di bawah 40 jutaan, Jangan sampai di atas itu, karena ya sampai tahu kan bahwa di angka 40 jutaan ke atas sepertinya apa ya kok kayak 250 cc Caya. Kan sampai tahu juga RR Mono aja kemarin dijual di angka 43 jutaan, bahkan sekarang sudah diskon dan sekarang hanya 35 jutaan dan dealer ternyata semakin lama semakin naik semua harga motor 150 cc. Jadi kalau kita ngomongin mengenai motor 150 cc memang makin gila ya udah nggak logis sepertinya karena semuanya sudah terkerek hingga di angka 40 jutaan ya. Dan saat ini Honda yang memiliki motor paling murah fairing 150 cc dengan CBR 90R di angka 36 jutaan non ABS ya. Sementara Yamaha di angka 30 jutaan dan kalau nanti betul secara pricing R15M akan naik 1 hingga 2 jutaan maka sekali lagi kita akan melihat bahwa pricing di angka yang makin lama makin naik. Monggo sampean komen kira-kira harga yang paling ideal berapa untuk R15 nanti yang versi 4. Karena komen sampean itu dibaca oleh pabrikan. Sampean harus tahu komen sampean itu dibaca sama pabrikan. Jadi monggo sampean ulun rembuk biar mereka tahu dan mereka paham bagaimana harapan sampean semuanya supaya pabrikan supaya apa ya? Maksudnya supaya secara produk potensi untuk dilirik itu besar. Jangan terlalu overprice itu intinya ya. Jadi itu sekilas informasi dan teranjuran benaran tentang harga untuk R15 versi 4 dan kalau sama nanya pasti datang Cak di Indonesia. Jadi jangan khawatir pasti datang dan estimasi pribadi antara akhir tahun ini atau mungkin awal tahun depan. Pokoknya sama catat aja akhir tahun ini dan kita patok sampai di bulan ke-6 tahun depan. Jadi within semester pertama lah. Jadi gitu Cak ya. Oke, jadi menurut Kang Mas informasi buat sampean semuanya. IWB mau jelosor dulu Kang Mas. Semoga berharga buat sampean semuanya dan yang pasti Cak R15M, R15 versi 4 lah kita ngomongnya memang menjadi hot item yang saat ini sudah dibahas oleh para bikers di India karena memang sudah distribusi di dealer dan monggo sampean komen apakah jika harga R15M dijual di angka 41 hingga 42 jutaan sampean akan tertarik untuk membeli atau harga nanti naik 2 jutaan ataulah 38 atau 39 jutaan sampean tertarik membeli R15 versi 4 monggo sampean komen dan kalau sampean nggak setuju apa alasannya dan sampean sebutkan saja harga yang tepat dan sesuai harapan sampean semuanya biar pabrikan benar-benar mempertimbangkan. Jadi jangan salah langkah karena bagaimanapun soal harga cukup sensitif ya. Jadi mengenai informasi buat sampean semuanya
Kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Dan ojo lari kang mas sampean sholat 5 waktu. Karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.